Salam, salam jumpa kembali dengan Zaharis. Tuhan tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 91. Di tengah meluasnya wabah COVID-19 di seluruh dunia menimbulkan ancaman ketakutan secara masif. Namun ada sebagian besar orang Kristen yang merasa hidupnya tidak akan terancam, bahkan tenang-tenang saja karena beranggapan orang yang beriman tidak akan terkena tulah atau wabah COVID-19. Benarkah orang Kristen tidak mungkin tertular oleh wabah? Bagaimana kita dapat menafsirkan Mazmur pasal 91 supaya Mazmur ini menjadi berkat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kita jadikan mantra untuk menolong hidup kita saja. Mari kita pahami apa maksud dari Mazmur pasal 91. Yang pertama, ketahuilah bahwa Mazmur 91 adalah bahasa sastra. Bahasa puisi yang menggunakan kata-kata kiasan, bukan kata-kata lugas. Jadi di dalam Mazmur pasal 91 kita akan menemukan berbagai macam bentuk ragam bahasa metafora, gambaran. Ada permainan kata, pengulangan-pengulangan ide yang sama tetapi disampaikan dengan ekspresi yang berbeda, dan ungkapan-ungkapan figuratif atau kiasan. Sebagai contoh ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Apakah pertolongan Tuhan itu menunggu terlebih dahulu ketika sudah ada orang yang rebah di sisi kita, jumlahnya 1000 dan 10.000 di sebelah kanan? Tentu saja tidak. Karena ayat ini tidak bisa kita tafsirkan secara harafiah. Contoh lain, ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jika ditafsirkan secara harafiah, beranikah kita tanpa sebab menginjak anak singa atau melangkai ular tedung? Karena bahaya pasti mengancam hidup kita. Jadi untuk memahami Mazmur 91, pertama, kenali dulu apa bahasanya. Yang kedua, apa konteksnya. Konteksnya untuk memahami Mazmur 91 ini adalah konteks ibadah. Orang-orang Israel menggunakan Mazmur pasal 91 ini dalam ibadah secara bersaut-sautan, menjadikan pola ibadah mereka berulang-ulang untuk membangun komunikasi yang harmoni kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Secara umum, Tuhan akan menolong kepada orang yang beribadah dengan benar kepada Allah yang benar. Yang ketiga, apa tujuan dari Mazmur 91? Saudara, Mazmur pasal 91 kalau kita pelajari, ayat yang kelima ada kata peperangan, ayat yang keenam ada kata penyakit, ayat yang ke-10 ada malapetaka dan tulah. Ini harus kita pahami sebagai hukuman Allah secara terbatas kepada orang-orang fasik. Secara eksplisit, ayat 8 berkata, engkau akan menontonnya dan matamu sendiri akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik bekerja dengan segala daya upayanya untuk menjatuhkan orang benar. Tetapi maksudnya dari orang fasik yang mencoba menciderai orang percaya itu dipatahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan meresponi iman orang benar untuk menghadapi tipu daya orang fasik dengan cara menghukum. Nah, dalam konteks sekarang ini, COVID-19 ini memukul secara rata, masif ke seluruh dunia. Tidak bisa kita bandingkan apple to apple dengan konteks ketika orang Israel dibela oleh Tuhan secara terbatas dari orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Sekarang yang keempat, siapa yang menjadi sasaran atau penerima janji dalam Mazmur pasal 91? Ayat yang pertama,
yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Janji di sini adalah janji yang bersyarat atau terbatas, tidak berlaku secara universal. Kepada siapa janji ini? Yang pertama kepada orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi. Kata duduk di sini diterjemahkan lebih tepat adalah berdiam, bukan sekedar duduk, tetapi memang benar-benar tinggal di sana. Lebih tepat kata duduk ini diterjemahkan bermalam, karena kata aslinya ingin menggambarkan satu keadaan pengalaman orang-orang dalam perjalanan jauh ketika sudah mau mencapai petang, mereka harus mencari tempat peristirahatan. Dan di tempat beristirahat itulah mereka harus mengambil waktu untuk istirahat dan tenang sejenak setelah lelah dari bepergian. Yang kedua, berlindung. Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Ayat yang kedua. Apa maksudnya berlindung di bawah kubu pertahanan yang kuat? Mazmur pasal 91 ayat 14-15. Berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti memiliki relasi yang intim. Ayat 14 berkata, hatinya melekat kepadaku. Teks aslinya melekat ini adalah mengasihi atau menempel pada sesuatu secara kuat. Ini mengungkapkan hubungan keintiman atau membangun hubungan kedekatan secara personal. Syarat berikutnya pada ayat yang ke-15. Bila ia berseru, maka aku akan menjawab. Yang pertama, kita belajar syaratnya adalah orang yang membangun relasi secara personal dengan Tuhan. Syarat yang kedua adalah membangun komunikasi yang intensif melalui doa. Jadi yang mendapatkan janji Tuhan itu terbatas bagi mereka yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi yang melatar belakangi doa orang-orang Israel waktu itu bukanlah sikap kebal terhadap wabah atau tulah, namun lahir dari kelemahan, dari keterbatasan, dari ketidakberdayaan mereka hidup tanpa Tuhan. Dan doa ini juga muncul bukan sekedar percaya, mengerti dengan akal, tetapi mereka menyerahkan, to trust, menyerahkan hati, pikiran, tindakannya kepada Tuhan. Yang terpenting dalam Mazmur 91, kita belajar bagaimana Tuhan meresponi Mazmur pasal 91. Ayat ini dikutip oleh iblis dalam Matius pasal yang keempat. Iblis mengutip ayat ini untuk mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menopang orang benar sehingga kakinya tidak terantuk batu itu benar dan amin. Namun itu dipakai iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang benar, dan malaikat Tuhan juga pasti akan menatangnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis sesuai dengan Mazmur pasal 91? Realitanya tidak. Tuhan Yesus tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh iblis untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Justru Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu menggunakan ayat itu berarti kamu sedang mencobai Allah. Matius 4 ayat 7, Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, sikap Tuhan Yesus ini sangat penting bagi kita.
sebagai pedoman untuk memandang janji-janji Tuhan yang besar dan benar itu. Perlindungan dibebaskan dari COVID-19, kesembuhan itu memang penting. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui pencobaan di padang gurun adalah jauh lebih penting penggenapan rencana Allah dalam hidup Tuhan Yesus daripada sekedar dibebaskan dari persoalan untuk sementara waktu. Bagi Yesus yang terpenting bukanlah perlindungan bagi diri sendiri, melainkan penggenapan rencana Allah. Jadi bagaimana kita menyikapi wabah COVID-19? Belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tidak menelan bulat utuh-utuh janji Tuhan dalam Mazmur 91. Apalagi menjadikan mantra seperti doa Yabes tanpa ada relevansinya dengan maksud Tuhan dalam diri kita. Sekarang ini ketika kita belajar Mazmur 91, bagian kita adalah berlindung pada Tuhan dengan membangun kedekatan secara pribadi melalui pimpinan firman Tuhan dan membangun komunikasi yang intensif melalui doa setiap hari. Lebih dari kebutuhan kita, lebih dari pergumulan kita, lebih dari persoalan pribadi kita, Tuhan Yesus adalah tujuan. Tuhan Yesus adalah alasan bagi kita hidup. Yang terpenting dalam hidup bukanlah bebas dari segala persoalan, namun tetap hidup dalam rencana Allah, dalam situasi apapun yang menimpa kita. Serahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, karena Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Tuhan bekerja memakai hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.